di sini saya akan menjelaskan tujuan kalian menonton video ini. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian bisa menerapkan atau mengaplikasikan konsep fungsi kuadrat untuk menyelesaikan soal-soal cerita atau soal-soal yang bersifat kontekstual. Oke ya, jadi tujuannya hanya itu. Mari kita langsung menuju ke tahapan-tahapannya. Di sini sebelum membahas contoh-contoh soalnya, saya akan menyampaikan tips mengerjakan soal cerita. Yang pertama yaitu Anda harus membaca informasi dengan teliti. Lalu catat informasi penting yang terdapat dalam soal. Pokok yang harus kalian tandai ialah pokok permasalahan yang ditanyakan pada soal. Baru tandai informasi-informasi lain yang mendukung untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang ada. Yang ketiga yaitu membuat model matematikanya. Nah, menurut saya ini sangat menentukan karena kalau kita salah membuat model matematikanya, maka arah perhitungannya nanti akan salah juga. Tipsnya adalah pastikan kalian benar-benar memahami pertanyaan pada soal, lalu hubungkan ke topik yang sesuai. Kalau di bab ini, kita sedang membahas fungsi kuadrat. Biasanya kalau fungsi kuadrat itu yang ditanya adalah nilai fungsi fx-nya atau nilai maksimum dan minimum dari fungsinya. Jadi, ingat-ingat kembali rumus-rumus yang terkait dengan itu. Dan satu lagi, kalian juga harus terus mengasah skill aljabar kalian karena ini merupakan kemampuan dasar dalam membuat model matematika. Di sini saya akan membahas contoh-contoh soal, yaitu contoh soal yang pertama. Ini ada soal yaitu sebuah lapangan berbentuk persegi panjang, diketahui panjangnya 2 kali dari lebarnya. Pada tepi sebelah luar, 3 sisi lapangan tersebut dibuat jalan yang lebarnya 2 meter. Jika luas seluruh jalan adalah 128 meter persegi, maka luas lapangan tersebut adalah kita fokus ke info pentingnya. Di sini yang ditanya adalah luas lapangan. Karena lapangannya berbentuk persegi panjang, berarti endingnya nanti kita akan menghitung luas persegi panjang. Next, baru kita perhatikan sketsa gambarnya supaya lebih memahami info dari soal ini. Nah, yang biru itu adalah luas lapangan yang akan kita cari. Nah, itu kita simbolkan P sebagai panjangnya dan L sebagai lebarnya. Jadi di soal disebutkan bahwa panjangnya adalah 2 kali lebarnya, maka P sama dengan 2L. Lalu kita lihat pada soal bahwa di tepi lapangan di ketiga sisinya yaitu dibangun jalan selebar 2 meter. Maka untuk rumus panjangnya di sini adalah 2L plus 4 karena kedua sisinya 2 meter ditambah 2 meter. Lalu untuk lebarnya yaitu L plus 2 di mana ada satu sisi yang dibangun jalan itu 2 meter. Selanjutnya tugas kita adalah membuat model matematikanya. Jadi di sini kita ketahui bahwa lebar seluruhnya yaitu panjang kali lebar, kita ambil dari sini yaitu dalam kurung 2L plus 4 dikali dengan L plus 2 yang hasilnya yaitu 2L kuadrat ditambah dengan 8L plus 8. Jadi inilah persamaan yang didapat untuk menentukan luas seluruhnya. Dari soal sudah dijelaskan bahwa luas seluruh jalan ialah 128 meter persegi. Jadi kita tuliskan di sini jalannya yaitu 128 meter persegi. Lalu cara menentukan luas lapangan di sini karena lapangannya berbentuk persegi panjang, kita pakai panjang kali lebar di mana panjangnya yaitu 2 kali lebarnya, maka 2L dikali L sama dengan 2L kuadrat.
Nah, itu tadi adalah cara mencari persamaan untuk menemukan luas lapangan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai L-nya. Di sini dapat dilakukan dengan cara mengurangkan luas seluruh dengan luas jalan. Nah, logikanya luas lapangan ini berarti kan luas seluruhnya dikurangkan dengan luas jalannya kan? Maka luas lapangan tadi adalah 2L kuadrat, lalu luas seluruhnya yaitu 2L kuadrat plus 8L plus 8, lalu dikurang dengan luas jalan yaitu min 128, maka hasilnya di sini ialah lebarnya yaitu sama dengan 15. Maka kita ambil dari persamaan luas lapangan tadi yaitu 2L kuadrat, maka 2 dikalikan dengan 15 kuadrat yaitu 450 meter persegi. Contoh soal yang kedua, Dino adalah seorang pedagang jam original. Berdasarkan data penjualan selama ini, pendapatan yang akan didapatkan oleh Dino dalam 1 bulan mengikuti formula sebagai berikut, yaitu P sama dengan 20 ditambah 200Q dikurang 2Q kuadrat, di mana P adalah pendapatan dalam puluhan ribu rupiah dan Q adalah jumlah produk yang terjual. Di sini ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, berapa banyak produk yang harus terjual agar Dino mendapatkan keuntungan yang maksimal. Lalu yang kedua, berapakah pendapatan maksimum yang akan diterima Dino dalam 1 bulan. Di sini perlu diingat kembali. Nah, di sini yang ditanya adalah nilai maksimal, maka di sini saya akan mereview tentang sumbu simetri dan nilai optimum. Kalau ada fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C nya yaitu min B per 2A. Nah, sekarang kita balik lagi ke soalnya. Tadi kan fungsinya P sama dengan 20 ditambah 200Q dikurang 2Q kuadrat. P ini pendapatan dan Q nya adalah produk yang dijual. Pertanyaan pertama dari soal ini, berapa produk yang harus terjual agar pendapatannya maksimal? Fokusnya di produk yang terjual ya, karena itu yang ditanya. Berarti Q maksimumnya berapa? Oke, jadi kita bandingkan dengan bentuk umumnya, berarti Q ini posisinya sama dengan X. Maka rumus Q maksimum akan sama dengan rumus X maksimum. Q maksimum sama dengan min B per 2A sama dengan min 200 per 2 dikali min 2 sama dengan min 200 per min 4 sama dengan 50. Jadi di sini Q maksimum bila Dino berhasil menjual 50 produk. Lalu di sini ada pertanyaan kedua, yaitu berapakah pendapatan maksimum yang akan diterima Dino dalam 1 bulan? Karena di sini yang ditanya adalah P maksimum, yaitu di mana P adalah pendapatan, kita akan ganti nilai Q dengan 50. Di sini persamaannya yaitu P sama dengan 20 ditambah dengan 200Q diminus 2Q kuadrat, maka P maksimumnya yaitu P maksimum sama dengan 20 ditambah dengan 200 dikali 50 dikurang 2 dikali 50 kuadrat, maka hasilnya yaitu 5020. Di sini kita punya P adalah pendapatan dalam bentuk puluhan ribu, maka kita kalikan dengan 10.000. P maksimumnya senilai 50.200.000.